Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Ervina Lilianary, peserta Latsar Angkatan 23, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Samarinda. Sebelum saya memaparkan implementasi aktualisasi yang berjudul Penyusunan Modul Pembelajaran Mata Kuliah Keperawatan Dewasa pada Sistem Kardiovaskuler di Program Studi S1 Keperawatan Universitas Tanjung Pura. Mari kita melihat profil singkat dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Universitas Tanjung Pura atau biasa disingkat dengan UNTAN merupakan universitas negeri di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pontianak terkenal dengan bangunan ikoniknya seperti Tugu Katulistiwa, Rumah Radang, Kesultanan Pontianak, Gereja Katedral, Masjid Mujahidin, Taman Kota, dan bundaran monumen bambu runcing. UNTAN terletak di poros Jalan Ayani. UNTAN memiliki 9 fakultas, salah satunya adalah Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran terdiri dari Prodi Farmasi, Keperawatan, dan Kedokteran. Disinilah saya mengabdi. Isu utama yang penulis dapatkan yaitu belum tersedianya modul pembelajaran mata kuliah keperawatan dewasa khususnya pada sistem kardiovaskuler. Berdasarkan isu utama ini, maka gagasan pemecahan isu yang penulis dapatkan adalah penyusunan modul pembelajaran mata kuliah keperawatan dewasa pada sistem kardiovaskuler di program studi S1 Keperawatan Universitas Tanjung Pura. Gagasan ini muncul karena pentingnya pembelajaran teori yang merupakan salah satu pembelajaran yang harus dilalui oleh mahasiswa sebelum mereka masuk ke praktikum di laboratorium. Supaya pada fase praktikum, mahasiswa dapat menerapkan teori yang didapatkan pada pembelajaran di kelas, akan dipraktikkan secara langsung saat praktikum di laboratorium, praklinik, maupun tatanan rumah sakit atau klinik dan masyarakat. Ada 5 kegiatan dalam pelaksanaan aktualisasi ini. Yang pertama, melakukan telaah kurikulum mata kuliah keperawatan dewasa pada sistem kardiovaskuler bersama tim dosen pengampu. Yang kedua, rekonstruksi RPS. Yang ketiga, membuat bahan ajar mata kuliah keperawatan dewasa pada sistem kardiovaskuler atau modul pembelajaran. Yang keempat, melakukan FGD untuk review dan revisi bahan ajar bersama tim pengajar. Yang kelima, sosialisasi hasil pembuatan modul kepada tim pengajar, kaprodi, dan mentor. Kegiatan yang pertama, melakukan telaah kurikulum mata kuliah keperawatan dewasa pada sistem kardiovaskuler bersama tim dosen pengampu dari tanggal 4 sampai dengan 5 Juli 2022 dengan output laporan hasil diskusi dan referensi tentang mata kuliah keperawatan dewasa. Tahapan yang pertama, berkoordinasi bersama Kaprodi S1 Keperawatan dan mentor dengan menerapkan nilai adaptif dalam menerima masukan dan saran dari mentor dan Kaprodi terkait penyusunan materi. Tahapan yang kedua, melakukan diskusi dengan tim dosen pengampu dengan menerapkan nilai kolaboratif dan harmonis, dapat bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik bersama tim dosen pengampu dalam pembuatan modul pembelajaran dengan tujuan untuk menyamakan persepsi. Tahapan yang ketiga, mencari referensi tentang gambaran umum mata kuliah keperawatan dewasa pada sistem kardiovaskuler dengan menerapkan nilai kompeten dalam mencari referensi terkait gambaran umum dari mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler. Tahapan yang keempat,
Membandingkan konten mata kuliah keperawatan dewasa pada sistem kardiovaskuler di Untan dengan perguruan tinggi lainnya, dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan dan loyal, dengan memberikan kontribusi tenaga dan waktu dalam mengidentifikasi konten materi, akuntabel, yaitu membandingkan dan mencari literatur yang relevan dengan jujur dan bertanggung jawab. Kegiatan yang kedua, melakukan rekonstruksi RPS sesuai dengan kurikulum 2021. Dilakukan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Juli 2022 dengan output dokumen RPS. Tahapan yang pertama, mengkoordinasikan waktu untuk melakukan rekonstruksi RPS dengan tim dosen pengampu dengan menerapkan nilai harmonis sehingga dapat bekerja sama dengan baik bersama tim dan loyal dalam melakukan kegiatan dengan efektif. Tahapan yang kedua, berdiskusi bersama tim dosen pengampu dengan menerapkan nilai adaptif sehingga dapat berdiskusi dengan baik bersama dosen lainnya dan kolaboratif melakukan rekonstruksi RPS bersama dengan tim dosen pengampu secara musyawarah dan mufakat. Tahapan yang ketiga, menyusun RPS dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan dalam menyusun RPS mata kuliah keperawatan dewasa yang berorientasi mutu, akuntabel, menyusun RPS dengan jujur dan penuh dengan tanggung jawab, kompeten, membuat RPS dengan maksimal. Kegiatan yang ketiga, membuat bahan ajar mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler atau modul pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 22 Juli 2022 dengan output modul pembelajaran. Tahapan yang pertama, menyusun materi bahan ajar untuk mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler. Dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, membuat modul mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler sesuai dengan kurikulum 2021. Kompeten, melakukan kegiatan secara sistematis, harmonis, saling tolong-menolong dalam menyusun materi, dan adaptif menggunakan aplikasi Mendeley dalam menyusun daftar pustaka. Tahapan yang kedua, mengintegrasikan bahan ajar dengan RPS. Dengan menerapkan nilai akuntabel dalam mengintegrasikan bahan ajar dengan RPS secara jujur dan bertanggung jawab. Tahapan yang ketiga, merumuskan kriteria dan indikator penilaian. Dengan menerapkan nilai loyal, memberikan kontribusi tenaga dan waktu dalam menyusun materi bahan ajar sampai dengan evaluasi pembelajaran. Ini ada kata pengantar dan ini daftar isinya. Daftar isi dari misi jurusan keperawatan, misi prodi S1, kemudian ini khusus sudah membuat modul ini dengan lengkap sekali. Tentunya sesuai dengan panduan yang ada pada textbook keperawatan, yaitu textbook keperawatan medikal bedah. Kemudian sesuai dengan asosiasi jantung
internasional ya tentunya. Nah, di dalam modul ini juga selain memuat konsep-konsep yang bisa mahasiswa baca, mahasiswa juga bisa mengerjakan soal-soal yang ada pada modul pembelajaran ini. Jadi selain dari isi konsep dan lain sebagainya, mahasiswa juga bisa melihat ada bagan, kemudian ada gambar yang bisa membantu mahasiswa belajar mengenai anatomi dan fisiologi. Nah, tentunya di dalam modul pembelajaran keperawatan sistem dewasa pada kardiovaskuler ini memuat juga penyakit-penyakit yang banyak ditemui di Kalimantan Barat, sehingga sangat sesuai untuk diberikan dan sangat penting sekali untuk dipelajari oleh mahasiswa. Nah, mudah-mudahan modul ini bisa membantu kami baik sebagai dosen maupun membantu mahasiswa belajar dengan mudah dalam keperawatan medikal bedah tentunya. Nah, selain itu, referensi yang digunakan adalah referensi terkini, sehingga mahasiswa juga selain membaca modul bisa merujuk langsung ke referensi yang disarankan oleh Bu Ervina di dalam modul pembelajaran ini. Ini sangat inovatif dan interaktif sekali bagi mahasiswa karena berisikan gambar-gambar yang penuh dengan warna serta kuis-kuis yang bisa membuat mahasiswa harus berpikir kritis untuk menjawabnya. Saya sangat mengapresiasi atas tugas aktualisasi yang dibuat oleh Ibu Nurse Ervina Lilinelli, MKep, pada tugas Latsar CPNS tahun 2022. Buku yang dibuat oleh Ibu Ervina sangat baik dalam modul pembelajaran keperawatan dewasa pada sistem kardiovaskuler. Buku ini sangat membantu kami dalam proses pembelajaran dari isi yang dibuat secara lengkap dengan referensi yang juga sesuai dan update sumbernya, dan juga apa yang disampaikan oleh Ibu Ervina sangat mudah dipahami oleh mahasiswa. Dan saya berharap mahasiswa-mahasiswa juga menggunakan ini dengan baik nantinya saat proses pembelajaran. Kemudian Bu Ervina juga memberikan fasilitas tambahan yang sangat menarik dan kekinian yang dekat dengan teknologi, yaitu ketika mahasiswa tidak membawa modul bahan ajar ini, mereka bisa melakukan scan barcode yang ada pada cover bagian belakang. Nah, kalau saya perhatikan ya, dari sisi isinya cukup lengkap untuk pembelajaran mahasiswa, yang mana banyak sekali hal yang menarik di dalamnya. Lihat dari ada banyak sekali gambar-gambar yang cukup menarik sebagai salah satu daya tarik ya untuk mahasiswa untuk memahami daripada materinya. Yang kedua, dari susunan materi juga jelas capaian yang ingin dicapai oleh mahasiswa. Nah, target apa yang ingin dicapai itu cukup jelas disampaikan di modul ini. Kemudian juga berkaitan dengan kemudahan mahasiswa, ini disediakan barcode ya, barcode apabila mahasiswa itu mungkin kelupaan atau ketinggalan daripada modulnya, maka dia bisa men-scan barcode yang ada di sini sehingga mahasiswa tetap bisa melihat modul yang di bawahnya ya, yang tidak di bawahnya tapi masih bisa melihat. Modul pembelajaran yang dibuat oleh tim sudah sangat menarik ya, terkait dari cover, warna ya sudah sangat menarik. Terus dari isi modul juga untuk warna-warnanya sudah menarik. Terus dari isi kontennya juga sesuai dengan topik pembelajaran khususnya di sistem kardiovaskuler. Nah, terus terkait dengan modul juga sudah bagus ya, sudah ada scan barcode-nya. Jadi ketika mahasiswa misalnya lupa membawa buku ini, bisa scan melalui handphone dan bisa mengakses bukunya melalui HP mereka masing-masing. Dan adanya modul pembelajaran keperawatan dewasa sistem kardiovaskular ini semoga dapat membantu kegiatan proses belajar dan mengajar dari mahasiswa dan juga dosen. Dan semoga ini menjadi media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Jadi sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa bisa membaca modul ini terlebih dahulu sehingga mendapat pengetahuan awal sebelum mendapat perkuliahan dari dosen-dosen. Terima kasih Bu Ervina sudah dibentuk modul pembelajarannya.